Semangat pagi teman-teman semua. Pagi ini saya berada di The Calora Hotel and Resort yang berada di Kota Palu. Hotel ini berada di puncak bukit teman-teman, sehingga pemandangan di sini sangatlah indah teman-teman. Hari ini kami akan riding dari Palu menuju ke Marisa. Namun sebelum meninggalkan hotel, panitia mengajak peserta untuk berkumpul di lapangan parkir hotel yang cukup luas untuk keperluan pengambilan foto dan video aerial. Selesai foto-foto, peserta pun segera meninggalkan hotel untuk menuju ke spot foto berikutnya, yaitu Tugu 0 km Palu yang jaraknya dari sini 8 km teman-teman. Singkat cerita, saat ini kami sudah tiba di Tugu titik nol KM Palu untuk foto-foto sebagai kenang-kenangan saat kami singgah di Kota Palu ini, teman-teman. Oke, sekarang waktunya riding menuju ke Marisa. Total riding kami hari ini jaraknya 453 km, teman-teman. Jadi perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih panjang dari riding kami di hari pertama, kedua, dan ketiga. Dan saat ini kami mulai meninggalkan Kota Palu berjalan ke arah selatan, teman-teman. Berada di Kota Palu ini, saya teringat akan bencana yang terjadi di tahun 2018 kemarin, yaitu bencana gempa dan likuifaksi di 4 daerah di Palu ini, yaitu Jogoone, Petobo, Balaroa, dan Sibalaya. Namun saat kami melintas di sini, sepertinya kehidupan sudah kembali normal, teman-teman. Dan kami berdoa agar bencana seperti itu tidak lagi terjadi di Kota Palu yang indah ini, teman-teman. Nah, saat ini kami masih berjalan ke arah selatan, menyusuri pantai pesisir barat, teman-teman. Nah, nanti di depan di satu titik kami akan belok ke kanan, melintasi punggung gunung untuk menyeberang dari pantai barat ke pantai timur. Saat kita riding atau touring di daerah, kita harus tetap waspada, teman-teman. Karena bisa tiba-tiba ada hewan yang menyeberang. Dan ini tidak hanya di sini, karena saya ingat pada saat saya touring di Sumbawa, itu pun banyak hewan seperti sapi dan kambing yang berada di tengah jalan. Nah, mereka itu makan rumputnya pas di tepi jalan ya, teman-teman, dan sebagian ada yang main sampai hingga ke tengah jalan. Jadi kita harus selalu waspada, siap untuk memperlambat kecepatan motor. Nah, sekarang
kami mulai memasuki wilayah pegunungan. Ini adalah ruas jalan antara Palu dan Toboli, teman-teman. Seperti saya sebutkan sebelumnya, kami akan melintasi atau menyeberangi punggung gunung atau punggung Pulau Sulawesi untuk berpindah dari pesisir pantai barat ke pesisir pantai timur. Jalan ini panjangnya dari pantai barat hingga ke pantai timur Toboli itu sekitar 40-an kilometer, teman-teman. Dan jalannya lebar karena di jalur kami yang menanjak itu dibuat jadi 2 jalur, dan jalur dari arah berlawanan yang turun itu 1 jalur. Saya kira ini adalah pengaturan yang baik, teman-teman, karena memungkinkan untuk kendaraan yang lebih cepat untuk mendahului kendaraan yang lebih lambat. Biasanya kendaraan-kendaraan besar itu kan kalau menanjak mungkin agak berat dan lambat. Dan dengan dibuatnya 2 jalur ini memungkinkan mobil-mobil lain yang lebih cepat bisa mendahului sehingga mengurangi kemacetan. Nah, nanti di depan pada saat kami turun, saya notice bahwa jalur turun berubah menjadi 1 jalur. Sementara dari arah berlawanan yang menanjak 2 jalur, teman-teman. Pada saat kami melintas di sini ada beberapa bagian ruas jalan yang tertutup oleh tanah merah, teman-teman. Nah, ini mungkin karena hujan, ada tanah merah dari bukit yang berada di sebelah kanan itu turun terbawa air hujan hingga ke jalan. Sehingga kami harus lebih berhati-hati di sini karena tanah merah licin ya, teman-teman. Sekarang kami sudah melewati ruas jalan antara Palu dan Toboli, sehingga kami sudah berada di pantai timur sekarang, teman-teman. Dan ini adalah ruas jalan antara Toboli dan Tada, teman-teman. Nah, singkat cerita kami sudah melalui Tada dan sekarang berada di ruas antara Tada dan Marisa. Ruas ini masih panjang, teman-teman. Mungkin masih sekitar 200 km lebih lagi ya untuk bisa tiba di Marisa. Dan sejauh ini kondisi jalan sangat bagus, teman-teman. Aspalnya mulus dan marka jalan pun cukup jelas. Dan pemandangan di sini sangat bervariasi dan lengkap menurut saya. Kami melewati wilayah pemukiman penduduk, kemudian juga ada sawah, dan juga kami melintas di ruas-ruas di mana tepat di tepi jalan itu laut, teman-teman. Membuat pemandangan jadi sangat indah. Dari 4 hari riding di Sulawesi, menurut saya rute Palu-Marisa ini merupakan yang terbaik, teman-teman. Yang paling berkesan buat saya dari sisi pemandangannya yang indah dan beragam, kondisi jalannya yang mulus, dan juga dari sisi trafiknya yang tidak terlalu padat. Oke, teman-teman, di sini waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 5, sudah sore, dan di depan kami berhenti untuk istirahat sebentar sebelum lanjut ke Marisa. Namun saya harus akhiri video di sini karena kamera saya tidak
memungkinkan untuk mengambil di saat hari sudah gelap. Sampai jumpa di hari yang sangat spesial besok, teman-teman. Bye. Halo, semangat pagi teman-teman semua. Jumpa kembali di hari kelima kami riding dalam rangkaian touring BMI Jelajah Sulawesi 2022. Hari ini 17 Agustus 2022 adalah hari yang sangat spesial buat kami dan juga buat seluruh bangsa Indonesia, karena hari ini Republik Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-77. Untuk itu, hari ini kami akan melakukan Merdeka Ride dari Marisa menuju ke kota Gorontalo dengan jarak 163 km. Ini riding terpendek dalam 5 hari terakhir, teman-teman. Setelah sarapan dan memeriksa kondisi motor, kami pun segera berangkat meninggalkan Hotel Iren untuk menuju ke kota Gorontalo. Saat ini saya berada di ruas jalan antara Marisa dan Isimu. Dan ini merupakan terusan dari jalan yang kami lewati kemarin, teman-teman. Kemarin kami melewati jalur pantai timur. Nah, tapi kalau kita melihat petanya, karena bentuk Pulau Sulawesi di mana bagian atasnya itu belok ke kanan, maka mungkin sekarang lebih tepat kalau disebut pantai selatan, teman-teman. Kondisi jalan sejauh ini juga dan sejak kami meninggalkan hotel hingga di tempat ini, kondisinya bagus, teman-teman. Aspalnya mulus, hanya saja mungkin pemandangan tidak seindah rute kemarin, teman-teman. Oh ya teman-teman, sesuai informasi dari panitia, nanti di Isimu, tepatnya di Bundaran Tugu B.J. Habibie, akan ada portal dari komunitas setempat. Dan di situ kami akan berhenti untuk keperluan regroup. Dan setelah semua grup tiba di tempat itu, barulah nantinya kami akan bersama-sama memasuki kota Gorontalo. Nah, ini adalah saat grup TDR berhenti untuk foto-foto, membuat video dalam rangka Hari Kemerdekaan, teman-teman. Tio mana Tio? Tio mana? Udah, cukup. Grup. Setelah puas foto-foto, kami pun melanjutkan perjalanan.
Dan singkat cerita, saat ini kami sudah tiba di Bundaran Tugu B.J. Habibie di Isimu. Dan di sini kami berhenti sambil menunggu teman-teman dari grup yang lain. Disuruh nunggu di sini biasa. Kalau enggak tukeran. Dia kita jalan ke restoran terus tunggu. Nyentil aja, Min, baris dulu, Min. Baris yang rapi. Baris siap. Sekarang semua peserta dari semua grup sudah berkumpul dan kami pun bersiap untuk berjalan memasuki kota Gorontalo yang jaraknya dari tempat ini 40 km, teman-teman. Nah, untuk berjalan ke Gorontalo ini ada beberapa rute, dan rute yang kami ambil adalah melalui kota Limboto. Dan nanti setelah masuk kota Gorontalo, tujuan pertama kami adalah menuju ke desa wisata Bubohu yang berada di Desa Bongo. Nah, jalan pinggir laut yang indah ini adalah jalan menuju ke Desa Bongo, di mana desa wisata religius Bubohu berada, teman-teman. Saat ini kami sudah tiba di Desa Bongo dan kami pun segera mencari tempat untuk memarkir motor dan bersiap untuk segera memasuki desa wisata Bubohu. Nah, barisan rumah yang berbaris rapi di depan sana itu khas Gorontalo, namanya Wambohe, teman-teman. Halo Bang. Om Nika, terima kasih sudah ikut sampai di sini. Kita masih happy hari ini sampai nanti finish Manado. Gas. Gaspol. Gas Bapak. Dari hasil googling, saya mengetahui bahwa desa Bubohu ini merupakan pesantren sebenarnya, teman-teman. Sehingga banyak santri-santri yang menimba ilmu agama di sini. Dan selain itu di sini juga tersimpan sumber mengenai sejarah dan budaya kota Gorontalo dan juga sejarah mengenai kerajaan Gorontalo, termasuk raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Gorontalo, teman-teman. Selesai dari desa Bubohu, kami pun mulai berjalan dan sekarang kami akan menuju ke kantor wali kota untuk mengikuti live streaming upacara penurunan bendera 17 Agustus yang disiarkan live dari Istana Negara di Jakarta, teman-teman.
Seperti yang juga saya saksikan di berbagai daerah di Indonesia saat 17 Agustusan, warga di sini pun melakukan berbagai lomba untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Singkat cerita, saat ini kami sudah tiba di kantor Wali Kota Gorontalo untuk mengikuti upacara penurunan bendera 17 Agustus bersama-sama dengan Bapak Wali Kota, Bapak Dandim, dan juga Bapak Kapolda dan seluruh petinggi Gorontalo atau Provinsi Gorontalo, teman-teman.